Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Pemirsa Mercu TV yang berbahagia, puji syukur kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini Allah masih memberikan kita nikmat sehat, panjang umur, dan bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan baik dan sempurna. Pemirsa Mercu TV yang berbahagia, Islam adalah agama yang sempurna, mengajarkan segala sendi kehidupan manusia dari mulai bangun tidur sampai waktu ingin tidur kembali. Termasuk di dalamnya adalah Islam mengajarkan bagaimana prinsip-prinsip dalam berkomunikasi agar orang yang mendengarkan pembicaraan kita, orang yang berinteraksi dengan kita tidak tersakiti dan tidak terzalimi. Para pemirsa Mercu TV yang berbahagia, di dalam Islam itu ada konsep tabayyun. Di dalam ilmu komunikasi disebut dengan istilah recheck and recheck, atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah klarifikasi. Apabila seorang mengatakan sesuatu kalimat atau beberapa kalimat kepada teman atau lawan bicaranya, maka bisa jadi hal itu menimbulkan pemahaman yang berbeda apa yang seharusnya diterima informasi tersebut. Ini pernah terjadi di masa Rasulullah SAW, ketika di masa Nabi ada sahabat bernama Al-Haris. Beliau ketika menyatakan diri akan keislamannya, beliau diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk menunaikan zakat. Karena begitu baiknya Al-Haris ini, dia mengajak teman-temannya, dia pindah ke satu tempat yang agak jauh dari kediaman Nabi Muhammad SAW. Sekian waktu dan sekian lama Al-Haris tidak kunjung datang. Akhirnya Rasulullah SAW memerintahkan sahabat yang lain yang bernama Al-Walid untuk mencari kemana Al-Haris ini pergi dakwah, sehingga sampai saat ini belum terlihat. Saudara sekalian, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai di perjalanan Al-Walid yang diperintahkan Nabi untuk mencari di mana keberadaan Al-Haris ternyata tidak didapatkan, dan akhirnya dia mengambil kesimpulan untuk kembali kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku tidak mendapatkan di mana Al-Haris berada, tapi menurut informasi tidak boleh ada yang menemuinya, karena kalau menemuinya maka akan dibunuh olehnya. Akhirnya singkat cerita Nabi Muhammad SAW memerintahkan beberapa orang kembali untuk mencari Al-Haris. Sampai satu ketika di tengah perjalanan ia bertemu dengan Al-Haris dan mengatakan, Al-Haris, apakah benar Anda melarang untuk orang bertemu dengan Anda dan bahkan ingin membunuh Anda? Apa yang dikatakan oleh sahabatnya itu, terkejutlah Al-Haris dan dia mengatakan, Wallahi aku tidak pernah mengatakan seperti itu. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini adalah satu peristiwa pelajaran penuh hikmah, bahwa dalam menyampaikan informasi itu harus tepat dan akurat. Al-Quran telah merespon berbagai peristiwa-peristiwa dalam kehidupan ini, termasuk adalah bagaimana kita cara menyampaikan berita. Pertama adalah qaulan ma'rufa. Kita ketika menyampaikan bahasa, kita menyampaikan informasi, maka harus dengan kalimat-kalimat yang substansial, memiliki esensi makna yang tersampaikan. Yang kedua adalah qaulan karima, bukan hanya esensi makna dan manfaatnya, tetapi bagaimana kalimat informasi yang kita sampaikan, berita yang kita kabarkan itu adalah mengandung satu apresiasi penghormatan kepada yang mendengarnya. Kemudian yang ketiga adalah qaulan sadida, bagaimana kalimat itu disampaikan bukan hanya punya makna, bukan hanya mengapresiasi orang yang mendengarkannya, tetapi bagaimana informasi itu disampaikan dengan tepat pada waktunya. Karena bisa jadi informasi yang baik, informasi yang manfaat ketika tempat dan situasinya, platformnya itu tidak tepat,
maka bisa jadi informasi yang diterima itu bisa jadi tidak mengenakan untuk didengar dan merugikan pihak orang lain yang mendengarkannya. Inilah dalam pepatah Arab mengatakan likulli maqalin maqamun wa likulli maqamin maqalun, bahwa setiap yang diucapkan itu harusnya melihat apakah itu tepat pada waktunya dan tepat sasarannya yang akan disampaikan. Hadirin, yang kemudian yang keempat adalah qaulan layyina. Menyampaikan berita itu adalah perlu dengan sikap lemah lembut agar yang mendengarkan itu bisa menerima dengan senang hatinya. Hadirin, peristiwa Al-Haris dengan Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bahwa perlu untuk merecek and recheck, mengcross-check, mengklarifikasi berita yang disampaikan. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba fatabayyanu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hai orang-orang yang beriman, apabila telah datang kepadamu orang fasik membawa berita, maka fatabayyanu, cross-checklah dengan teliti agar informasi yang diterima itu tidak membahayakan dan merugikan orang lain. Hadirin, Ibnu Manzur dalam Lisanul Arab mengatakan bahwa naba itu artinya adalah kabar penting. Artinya apabila kita mendengar kabar-kabar penting, kabar-kabar baik, maka sebaiknya kita cross-check terlebih dahulu agar tidak menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan. Mudah-mudahan Ramadan ini mendidik kita bahwa ibadah puasa bukan hanya kita menahan lapar dan dahaga, tapi bagaimana mengolah hati kita, mengolah bahasa komunikasi kita agar sampai dengan yang kita harapkan dan tentunya diterima dengan baik oleh orang-orang yang menerima kabar tersebut. Demikian yang saya sampaikan. Selamat menunaikan ibadah puasa dan selamat berbuka puasa. Semoga ibadah puasa kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.